beberapa hero yang memiliki Esmeralda kan immobilize. Tinggal cancel command blast. Yaudah berarti stunnya Marsha. Iya, cuma kesukaannya doang. Nyampe Jaga jarak ya. Pak. Nah, cuma pin doang pakai Daily Cage. Dan Saber untuk Mobile Zed. What? Menarik sekali. Halo, Betansel. Mana Facebook kita? Tolong ya ini kalau sekarang emang di jungle ya. Tapi emang sebenarnya Saber tuh hero yang enak loh untuk farming di jungle ya. Dan beberapa kali kita tahu mungkin kayak hero meta sekarang kayak Aemon bahkan itu bisa banget loh untuk one lawan satu walaupun emang kan Mas aja online, padahal Mas nggak online kan. Yang kita tahu ini bakal Ini di Facebook. Iya, counter Emang ada penculiknya nanti. Ini pick off, methode pick off. Jadi kalau Mas ya? ada Estes biasanya orang-orang bakal ngambil Serenanya kan. Karena Kan mungkin udah Mas yang tahu main. ini nggak bakal main Serena, udah ada mix-nya. Jadi dari BTK, gimana caranya pick off biar mainnya jadi 5 lawan 4? Itu adalah dengan menggunakan Telat. tantangan dengan instan mana lagi di jungle. Yang lihat. Pertama, farming walaupun Ya, sebenarnya lebih kaya di jaringan ya. top lane. tapi kita akan lihat nanti apakah Nanti Saber tuh. ini justru menjadi kemenangan untuk BTK karena ini berarti first pick juga nggak sih? First time juga ya untuk Saber. Ya. Dan ini sebenarnya first game juga ya. Amon dengan Hayabusa lepas dua-duanya. Iya. Perih banget loh mereka dari tadi. Gak ngapa-ngapain ini. Gak ada job-nya mereka di game pertama ini. Keren banget ini. Asetnya. Makanya dari tadi gue fokus ngeliatin kan. Wow, Gila. dan bentar tuh. Saber Jungler kali ini. Saber Jungler dari BTK. Dan inilah dia. Playoff Day 1. BTK versus Blacklist International. Yep. Dan waktunya kita akan langsung memandu jalannya pertandingan bersama dengan Kalung Kornet. KB Pulu Kornet. Wow, ini dari rotasinya cukup menarik juga ya. Menuju langsung ke arah Rokursa. Wise yang menggunakan Bane, tapi kita lihat di arah tengahnya Haji. Weh, saling menggocek-gocek dan bahkan selalu ditemani Oheb dan juga Oh My Venus di arah atas. Bahkan ini dari Fried Chicken sih masih left. Wah, ini sih seasonnya abis, Be. Wah, gua kalau jadi Fried Chicken mah langsung keluar dari Mobile Legends. Ini mah udah langsung istirahat tidur, gua nggak main lagi. Tapi kita sini langsung maju ke depan. Oh My Venus masih mencoba untuk santai aja. Deal lagi, balik lagi ya. Estes lu kasih ke Oh My Venus kayaknya santai banget ya. Ini udah berhasil diangkat dengan triple zoom. Tapi satu lagi Espit tersisa dan mana aja orbital swordnya berhasil didapatkan. Dan Oheb sekarang sebatang kara di atas sana. Tapi teman-teman sadar nggak sih kayak ngelihat 4 Purify digunakan Itu ini dia. untuk menghindari Numenon Blast, Triple Swift, Way of Dragon, dan bahkan teritorial juga untuk tim fight-nya nanti dari Zia dengan menggunakan Lilia. Yes, itu dia. Dari anak-anak Blacklist International yang bahkan gue juga melihat beberapa kali Oh My Venus tuh lebih ke Aegis, tapi ini benar-benar respect banget dari tim musuh karena banyak banget yang bisa nge-lock, yang bisa nge-CC ya untuk tim mereka. Kompak banget kayak tim M3 ya. 4 Purify, 1 Retribution. Ya, tapi di sini Red Right Strike digunakan backseat dan bahkan di sana juga saya berada dapat point kill, mencoba untuk langsung dihajar kembali di trade kill ini saja. Double kill belum berhasil di trade kill dan yes akhirnya bisa di trade plus dapetin turtle juga dari seorang Mobazin ya. Sabernya justru. Ini untuk Edward sendiri dibawa dengan menggunakan Esmeralda ya, masih bertahan juga seorang diri tapi di atas pertempuran antara Oheb dan juga Fried Chicken masih terus terjadi. Ada bantuan lagi di Romeo Venus udah mulai hadir siap untuk memberikan healingannya dan sekarang untuk Nibiru Passionnya udah dikeluarkan hilang satu wave minion. Dan inilah dia dari Advantage perlahan-lahan juga udah mulai kelihatan. Tapi untuk dari Mobazinnya kayaknya yang bakal lebih dekat dengan War X. Sementara itu dari Wise yang tadi udah sempat ditumbangkan bakal jadi PR juga karena dia membutuhkan satu sepatu entah Warrior Boots atau bahkan nantinya ke arah Treadmill Armor terlebih dahulu ketika untuk menghindari penetration dari Mobazin karena dia udah mendapatkan 3 poin kill dan targetingnya dia sakit banget sih dia ke arah Oh My Venus terus dari tadi. Yes, masih dengan menggunakan Second Eye juga masih menuju ke arah tengah. Masih sama-sama untuk menjaga posisinya masing-masing dengan goldnya walaupun dipimpin oleh BTK karena dapetin satu turtle. Tapi kita lihat dari rotasi anak-anak Blacklist tampaknya ini agak berbeda karena mulai ada rotasi 4 orang justru ke arah top lane ya. Oheb yang menjadi incaran masih ada Purify. Belum dipaham baru dipilih saja sama Sport. Diajar kembali dan bahkan di backup dengan menggunakan satu granat strike ya. One more hit masih bisa ditamengin dan masih bisa untuk dijaga oleh Shark. Golden Bull. Oke, tadi
juga udah bisa memberikan sedikit perlindungan walaupun tadi charge-nya ya udah digunakan terlebih dahulu. Tapi sekarang kita lihat di area bawah, Joe dan juga Esmeralda melakukan pertempuran 1v1 situation. Edwardnya pergi, Victornya juga pergi. Untuk Edward yang ingin pulang terlebih dahulu, tapi di area tengah ada beberapa player dari BTK yang juga udah melakukan sedikit invasinya. Gila sih itu ditahan ya. Sama-sama respect karena dia tahu ada Purify dari Esmeraldanya. Iya, makanya nggak mau terlalu cepat untuk Duel of Dragon, dan bahkan dari top lane-nya 3 lawan 4 sekalipun masih lumayan oke. Dari teman-teman Blacklist International karena mereka bawa Harit juga by the way. Dan untuk pemilihan Harit emang dia lebih pede untuk melawan hero-hero marksman kayak sekarang sih. Cuma pinternya dari Fight Chicken juga dia sadar kalau seandainya nanti bakal di zoning sama Harit. Jadi dia bakal pakai shotgun atau Wesker untuk sekarang. Oke, sedikit lagi tersisa dari kartelnya dan berhasil langsung diambil, tapi ternyata di bagian belakang sana Vedas langsung dikeluarkan. Sedikit lagi yang tersisa. Lily aja berhasil langsung didapatkan, tapi coba lihat Edward mengusir mundur 4 orang sekaligus. Dia gentar sedikit pun, tapi di biru passion. Udah ada Edward plus lagi di bagian belakang yang membuat pergerakan dari Edwardnya hilang secara langsung. Yes, itu benar-benar kayak nggak perlu untuk ditahan sampai selama itu dari Shaq-nya. Yang penting damage-nya masuk dan langsung didapatkan dari pedang-pedangannya Saber ya itu ya. Pedang-pedang. What a burst dari shotgun-nya Fight Chicken. Dan bahkan dari Shaq-nya juga yang secure kill ya tadi. Gila, nggak sempet pakai Purify. Boleh-boleh tuh ya shotgun itu ya. Itu yang jarang. Itu Udah lama gue liat, iya gue udah makanya lama kan dia aku liat bilang, shotgun-nya. Iya lah. pakailah Renner dan juga Wesker gitu. Di bawah pun Edward mendapatkan hal yang sama, di mana sekarang BTK sepertinya mereka menguasai dari tiap lane-nya. Setiap mereka melakukan invasi, mereka mendapatkan hal tersebut lalu di atas sana dan di Purify dikeluarkan lagi. Tapi sekarang ada darah yang ditambahkan. Tapi fun fact-nya adalah Estes hero sinetron sama Venus yang baru dimainkan di babak playoff M3 di MPLPN Season 8. Estes dirinya mendapatkan 7 kali kemenangan dari 8 kali pick loh. Terima kasih Snack Video atas fun fact-nya. Kita langsung menuju ke arah gamenya lagi. Ini dari tadi gue melihat justru malah kok kayaknya di awal justru malah Blacklist International yang diberikan pressure. Walaupun tadi zoning yang dilakukan di menit-menit early di arah atas ya. Sekarang justru malah berbalik keadaan, bahkan turret pertamanya juga sudah didapatkan oleh anak-anak BTK dan what the heck? Apa itu? Tidak melihat ternyata Wise diam-diam tadi mendapatkan 1 orang dan kita sudah ada Edward yang masih ada Purify. Lalu ada Flicker juga terkena karena Venusnya, tapi dapat force jadi sudah webnya maju ke depan, maju ke web langsung didapatkan 1 poin kill tambah dan Edward yang masih mencoba untuk di-heal, masih bisa survive, tidak bisa untuk dikejar dan masih tetap hidup. 1 ditukar dengan 1. Dia ada top lane 1 dan bahkan di tengahnya juga 1. Sabar banget loh tadi Sabernya, dia nahan, dia nunggu dulu. Ayo sok atuh datang ke pelukan abang, dan bener aja Esme-nya diangkat. Esme-nya Harit langsung udah diangkat dan hilang sudah. Ada hal yang sangat-sangat baik, namun sekarang di bagian tengah ada 3 hero dari BTK. Mereka mulai melakukan sebuah pergerakan lagi. Shark masih mencari sebuah pergerakan, namun sekarang di atas sana di shotgun lagi. Ini berhasil di belakang sana dan bener aja udah langsung terkena karena itu tapi OM-nya. OM-nya masih seorang diri, masih santai, tapi dia masih berusaha untuk kabur dari atas. Kemudian dua di bagian belakang sana bertarung langsung melawan dengan Victor. Seorang diri ini buru passion-nya. 1 win terakhir masih bisa selamat Edward-nya. Gila, ini Edward. Wah, gila sih ini orang. Ini benar-benar Edward dari tadi gue liatin gerakannya benar-benar kayak ngebait, maju lagi, tarik ulur. Mencoba untuk regen, di-heal lagi sama My Venus, and then Wise datang tiba-tiba dan langsung membantu tim fight tersebut, dan bahkan 1 orang gitu Victornya ditumbangkan, Prof. Tapi ini ya lama-lama agak dilema juga sih bagi teman-teman dari Blacklist International. Mereka harus punya anti-Quira secepat mungkin, minimal untuk frontlinernya, atau bahkan yang paling sering diangkat itu adalah Edwardnya sendiri. Karena dari Mobazenya sendiri ya lama-lama ya, kalau seandainya nanti dia akan menuju ke arah 1 buah item ya sebuah maling itu, dia akan bikin stun lagi untuk melakukan take down. Tapi kali ini Zia juga harus hilang. Black Shoes-nya masih ada tapi tidak digunakan. Yes, bahkan di sini masih coba diperangi, tidak ada Purify karena junglernya Wise yang langsung dicuri begitu saja. Tidak ada trade kill, masih jauh teman-teman, dan bahkan OHP hati-hati sama Force. Agak sedikit jauh posisinya dari Sepedul. Oh my god, boy chicken. Damage-nya sakit banget dan langsung menumbangkan OHP. Dia di dalam ambusnya barusan untuk memberikan damage seperti itu, dan beneran damage-nya sakit banget loh dengan jarak sedekat itu. Darah yang masih hampir penuh hilang.
Ya, Renner kita tahu sendiri dia sniping yang benar-benar optimal banget. Dan Instaters lihat bagaimana damage yang diterima dari seorang Edward, bahkan memaksa dia untuk mundur secepat mungkin. Gila sih, walaupun 4 Purify, tapi harus benar-benar tahu kapan Purify-nya digunakan. Karena banyak banget CC-nya. CC-nya sering banget. Kita Mereka akhirnya ya membuahkan hasil mungkin ini dari sisi yang latihan yang mereka lakukan. Tapi kita lihat aja ini semua belum berakhir. Blacklist International untuk sekarang oke, mereka tertekan, tapi kita belum tahu hasil akhirnya seperti apa. Oheb barusan mimisan itu hidungnya nabrak tembok Pak ya. Tapi ini dia yang sempat aku punya gambaran juga di mana kalau misalkan Blacklist International itu sangat kuat banget di early game-nya. Makanya lebih baik hentikan early game-nya tidak dengan cara mungkin mereka nge-kiting atau bahkan nge-speed push, tapi perangin balik. Gimana caranya biar mereka nggak optimal, nggak berlima gitu loh. Gak berlima, karena ini mau nggak mau juga Oma Venus harus dekat-dekat dengan timnya kalau mau menang tim fight 5 orang. Ya kita tahu juga banyak banget CC yang dimiliki sama anak BTK, dan bahkan di menuju menit 10 antara kedua tim kayaknya dari Saber dan juga dari seorang Chow yang kayaknya mau dapetin ke arah bottom lane, mau diulti atau tidak pertanyaannya nih oleh dua orang nih. Oh enggak, lebih milih mundur dulu. Jaga kembali. Iya. Ketahuan dia konselnya di depan umum. Jadi langsung ketahuan. Mungkin barusan kita mungkin akan bisa melihat dengan Wah, adanya hati-hati. 19, tapi sekarang udah ada pertempuran lagi. Teman-teman karena udah dari Clash mundur lagi sekarang. Safia jika cara bisa-bisa, tapi damage-nya masih bisa ditahan dengan buat dan pull walk ya. Itu ke cancel karena deadly catch ya. Deadly catch Iya. barusan. Makanya kan aku bilang kayak cuma ada Deadly Catch doang ya bisa nge-cancel Lumen on Blast. Dan untuk sekarang, Yes. bakal juga ada Lordnya apakah bakal di kontes? Kayaknya enggak sih, karena Mobazin juga dalam keadaan yang Oh, tapi dan Federal Strike mana Black Shoes ya baru saja digunakan. Dia harus menjaga jarak ke Regeneration, sudah di pop juga. Dan bahkan dari kedua tim hanya saling ngebait ke arah Lordnya, belum adanya yang komit. Dan bahkan dari Wise-nya ingin mendapatkan orange buff terlebih dahulu. Dan balik lagi ini, kalau Wise-nya yang keculik sih akan sangat-sangat PR sih, karena dia tidak ada Purify. Yap, dia cuma punya retry dan menuju ke arah purple buff terlebih dahulu. Beda satu level sekarang kondisinya. Mau dipaksakan atau tidak? Lihat damage-nya, Mobazin masih mencoba untuk balik, dan lihat itu dia ada power of retribution. Dan Ohebe juga ditumbangkan. Wise untuk maju, dua-dua dihit dan Clash sudah keluarkan 3 melawan 5. Apa yang akan dilakukan oleh anak Blacklist? Lebih memilih untuk mundur, retreat dan retreat ke dasar. Wise juga harus ditumbangkan. BTK, oh my god, tidak ada yang berhasil tertreat dan mereka masih hidup semua 5 orangnya. Peter banget, Victor barusan dia masuk dari belakang, dia masuk dari arah purple buff untuk bisa mengganggu, dan juga backstep hero-hero yang dimiliki oleh Blacklist International. Hasilnya mereka bisa mendapatkan hampir keseluruhan pemain dari Blacklist, dan sekarang waktu bukan dengan misi bebasnya Lord yang pertama di bawah menit 12 menjadi milik dari PTK. Yes, plus kita lihat juga Blacklist International dapetin satu turret tadi di bawah karena mini ini banyak banget. Dan darah turret kedua juga sudah sekadarin dia untuk instant replay by Samsung Galaxy A52 Inspirusi. Cowoknya coba lihat tidak. Gila, dia memang kayak langsung ngincer ke paksa arah Purify hajinya juga ya. Oh, oh. Makanya, tapi ini dia ketika kamu benar-benar fokus ke game plan sendiri, kalian jadi udah tahu gitu loh porsinya mau ngapain aja, siapa yang mau di take down terlebih dahulu, dan metode itu berhasil secara maksimal. Karena apa? Karena mereka punya Chow, mereka punya Saber, jadi siapapun yang akan menggunakan Purify tentu akan di follow up damage secepat mungkin oleh dia atau bahkan Fight Chicken. Lihat bagaimana Oheb tidak bisa menahan healing damage dari seorang Fight Chicken, walaupun dia kita tahu sebagai Harit adalah sebagai MM counter juga. Ini Oheb butuh item defense nggak sih? Kalau nggak dia tipis banget tuh. Dia baru ngegelar zaman Force aja udah langsung ke burst parah. Ngegelar sama. Iya. Lihat ya, ini benar-benar kayak team fight ya. Kayak lu lihat deh, benar-benar kayak setipis itu men. Mau dibuka lagi dia, enggak, ternyata lebih fokus ke arah turret terlebih dahulu dari Fight Chicken juga tuh. Kecil aja, Drive Track hanya untuk membersihkan minion. Tidak perlu untuk Black Shoes tampaknya dari Zia. Yap, dan retreat kembali Pak Polo.
Ini Lolita sendiri sekarang udah punya flicker loh. Ini harus jauh lebih berhati-hati lagi dari Blacklist International. Kita tahu untuk Lolita di dalam rerumputan mendadak dengan 116-nya bisa masuk ke dalam satu area yang dia inginkan dengan flicker tersebut. Ini dia itemnya, Prof. Iya, udah endless battle juga dari Mobile Zen, jadi bakal lebih benar-benar tinggi banget dari segi dealing damage-nya karena ada true damage juga dan bakal tembusin itemization yang udah dijadikan oleh Wise, mungkin seperti antivirus dan bahkan dari Oheb-nya sendiri yang udah punya Dental Armor. Terus sekarang bahkan entah akan menunjukkan immortality atau apa, tapi Mobile Zen bakal benar-benar kayaknya bisa banget untuk langsung charge dan triple sweep ke arah Haji karena satu-satunya member atau pemain dari Blacklist International yang belum tumbang sama sekali adalah seorang Haji dengan itemization yang cukup lumayan bisa mengusir bagian dari luar inhibitor turret. Cuma untuk sekarang bakal jadi PR-nya emang bener-bener ada di fight chicken-nya sendiri karena dia udah Demon Hunter Sword juga. Setebal apapun XP dari Wise mungkin akan secepat mungkin dihilangkan. Apalagi tadi sempat kita lihat Wesker-nya bener-bener instan banget di shotgun, di hook, dan bahkan dari segi ini birunya aja ya, itu Oheb gak bisa nahan selama mungkin. Ya ini dari Oheb juga punya dari armor juga, tapi dari Haji tadi itemnya jahat semua. Nih, masih Rainer nih. kumpulkan ya. Ini setengah darah tuh lihat. Sakit banget. Kenapa saya setengah? Sedap. Kalau kata Leslie kan sniper ready give me a target. Itu dia. White chicken emang. Itu baru. Ini juga dia. Kayaknya tinggal nunggu dari Mobile Zen mau ngincerkan siapa. Benar-benar kena flicker juga mau kemana. Gak bersemangat tapi langsung yang begitu saja 5 lawan 5 langsung dipaksa untuk dapetin satu. Ada head. Sakit banget damage sekarat sih. Dan bahkan YC juga dipukul mundur. Edwardnya dipukul mundur semuanya. Masih semuanya hidup. Tapi lihat lagi ketika YC diincar. Tidak ada yang flicker. Tidak ada yang purify. Membuat Wise juga harus ditumbangkan. Ini Wise menjadi target yang sangat empuk dengan begitu banyaknya CC yang dimiliki oleh pemain dari BTK. Tapi wave minion udah mulai masuk, ada Blacklist yang digunakan. 3 wave minion siap masuk dan juga menabrak arah pertahanan yang dimiliki oleh Blacklist. Dan selalu memang sebagai belakang sadar dari Legend Devil tidak akan oleh Cypher. Dan kemenangan di game yang pertama menjadi milik dari BTK. Oh, di unexpected play kali ini dipertontonkan oleh BTK. Mereka menunjukkan bahwa walaupun Blacklist International mungkin dipandang sebagai tim raksasa yang dielu-elukan, yang metanya sekarang sedang digunakan oleh bahkan hampir keseluruhan meta ranked Q di dunia, yaitu adalah metode kuadran, di mana gold lane ada di babysit dan kalian akan melakukan rotasi ke gold lane atau bahkan untuk mengamankan objektif biar si gold lane-nya ini benar-benar kaya. Tapi ternyata walaupun udah di freeze lane, walaupun udah benar-benar di pressure, lihat bagaimana mungkin Bonca nantinya akan menyiapkan strategi untuk di game yang kedua. Karena di game yang pertama entah kenapa BTK benar-benar nge-shutdown permainan Blacklist International, bukan karena hero-hero counter seperti Luoyi, bukan dengan hero-hero counter seperti bahkan yang mungkin kita lihat sering Kagura, tapi dengan menggunakan gameplay mereka sendiri. Makanya aku selalu bilang, kalau misalkan tim musuh kita itu kuat dengan meta yang sekarang, bukan berarti kita tuh gak bisa menang dengan gameplay yang kita miliki. Karena terkadang mungkin kayak gameplay kayak gitu tuh, gameplay yang unexpected, yang sebenarnya orang-orang tuh gak bakal duga gitu loh. Siapa yang bakal bawa Saber di meta yang sekarang cuma buat ngambil satu hero terus lu menangani quantity? Itu dia. Siapa yang pakai Lilia buat nge-counter Estes? Ya itu bukan nge-counter Estes tapi nge-counter hero-hero yang gak punya escape mechanism ternyata. Yes, itu dia benar-benar kayak hero-nya draft yang dipakai sama BTK itu emang di luar ekspektasi dan pada umumnya yang biasa orang-orang pakai di meta sekarang. Tapi it work dan bahkan itu membuat dari blacklistnya itu kayak men, lu mau fight 5 pun juga kita hajar ya terakhir ya kan. Benar banget. Incer aja Wise gitu. Incer Wise-nya, atau bahkan kita di Omega Venus-nya di trigger Purify ya, dikasih slow effect jadi dia nggak bakal bisa terus-terusan untuk melakukan gantian lagi masuknya yang memiliki CC. Ini melawan Blacklist banyakin CC aja. Aduh kayak begitu lawan Blacklist banyakin CC aja, nonton stack video banyakin montage aja. Ya momen-momen yang tadi di mana mereka mungkin pengen ya ada momen
momennya juga yang tercipta di game yang pertama. Begitu indahnya tadi crowd control yang dibikin oleh BTK. Bisa langsung kalian nikmatin di Snack Video ya. Langsung Yes. pakai download aja. Benar banget. Dan untuk di tadi ya match pertama yang udah benar-benar kita bahas ya, ini menarik banget kalau misalkan kita tarik sejenak ya, bagaimana mungkin tim-tim yang sudah mengalahkan juga Blacklist International. Kita melihat dulu waktu di zaman MSC Execution. Oh, mereka menghadapi juga kan itu dengan metode yang cukup unik juga. Creation. Iya, sebelum sekarang dia berada dengan dan bahkan berakuisisi dong di Omega juga. Dan untuk sekarang kita melihat BTK tiba-tiba secara mengejutkan juga menghentikan bagaimana dominasi dari Blacklist International. Makanya aku bilang ya, kayak beberapa kali entah kenapa kalau misalkan kita ngomongin soal gameplay, walaupun